Halo teman-teman semua, kali ini kita akan memasuki bab 3 yang berjudul Investasi, Teknik Mengumpulkan dan Menggulungnya. Di dalam bab 3 terdapat 11 subbab. Dan sekarang kita akan memasuki subbab yang pertama yang berjudul Jangan berinvestasi kalau belum bisa membaca laporan keuangan. Ayah, aku mau belajar saham. Rencananya, gaji yang ku dapat dari pelatihan militer akan kusisihkan untuk membeli saham blue chip sedikit demi sedikit. Jadi, tolong ajari aku cara membaca laporan keuangan. Ketika mendengar perkataanmu itu, aku merasa sangat bangga karena ucapan "aku mau belajar saham" diikuti dengan ucapan berikutnya, yaitu ajari aku cara membaca laporan keuangan. Seandainya yang kamu pertanyakan adalah saham apa yang bagus? Kalau ada rekomendasi, tolong beritahu aku. Mungkin aku akan menyuruhmu untuk tidak menyentuh saham sama sekali. Biasanya, pertanyaan tersebut paling banyak dilontarkan oleh orang yang baru pertama kali mencoba bermain saham. Mereka yang hanya bertujuan untuk membeli saat titik terendah dan menjualnya ketika harga naik, pasti akan bertanya hal tersebut. Akan tetapi, yang membuatku bangga adalah anakku tidak bertanya seperti itu, melainkan meminta untuk diajarkan membaca laporan keuangan. Aku sangat suka pertanyaan itu. Bagian terpenting dari investasi saham adalah mengetahui keadaan keuangan dari perusahaan yang akan kita investasikan. Kebanyakan orang melewatkan poin penting tersebut dan langsung melakukannya. Aku bangga sekali padamu, Nak. Sebelumnya, lebih baik kita lihat sedikit apakah yang dimaksud dengan saham. Saham adalah unit yang membentuk modal usaha dan mengacu kepada hak dan kewajiban pemegang saham berdasarkan jumlah kepemilikannya. Di sini poin terpentingnya adalah unit yang membentuk modal. Investasi dikumpulkan untuk terus menjaga agar modal tetap mengalir untuk melakukan investasi. Karena itu, penting sekali memahami betul target investasi kita. Lebih mudahnya, sebelum meminjamkan uang kita, penting sekali mengetahui kemampuan serta keadaan dari orang yang akan dipinjamkan uang tersebut. Apabila kita berinvestasi tanpa mengetahui keadaan keuangan perusahaan yang kita tuju, itu artinya sama saja dengan meminjamkan uang tanpa tahu siapa dan bagaimana keadaan orang yang akan menerima pinjaman dari kita. Orang-orang menjaga uang yang sedikit dengan hati-hati, tapi cenderung sering lengah dalam menghadapi uang yang dikelola dengan skala besar. Di luar dugaan, banyak sekali orang yang melewatkan poin penting tersebut. Banyak sekali orang yang tidak tahu bagaimana alur sebuah modal di dalam perusahaan yang diinvestasikannya. Ini terjadi karena membaca laporan keuangan bukanlah hal yang mudah, sekalipun dibaca. Tidak mudah untuk dimengerti. Tetapi anggapan bahwa melihat laporan keuangan itu susah sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Laporan keuangan memang dirancang untuk menggambarkan keadaan keuangan dari sebuah perusahaan dengan sejelas-jelasnya. Karena itulah jadi terlihat susah. Apabila kita bisa mengerti prinsip di dalamnya, laporan keuangan akan menjadi sahabat kita yang paling jujur. Makin kita mengerti, makin banyak prinsip tersembunyi yang bisa kita temukan. Kita harus berteman dengan laporan keuangan. Agar kita bisa menjadikan laporan keuangan sebagai sahabat, penting sekali untuk mengetahui urutan pengecekannya. Yang pertama kali harus dilihat adalah total pendapatan dan profit operasional. Pendapatan atau revenue menunjukkan skala dari perusahaan, dan profit operasional bisa membantu menganalisis performa dari sebuah perusahaan. Dari dua hal tadi, kita bisa tahu besar perusahaan dan berapa keuntungan yang mereka peroleh dari usahanya.
Pendapatan dan profit operasional yang dilihat tadi kemudian bisa dibandingkan dengan kapitalisasi pasar perusahaan tersebut. Kita ambil contoh perusahaan A. Harga face value dari saham perusahaan A adalah 5.000 won. Dan harga penutupan dari 1 hari sebelumnya adalah 100.000 won. Nilai kapitalisasi pasarnya adalah 6,6 triliun won. Akan tetapi, pendapatan per tahun dari perusahaan A adalah 200 miliar won. Profit operasionalnya adalah 2 miliar won dengan persentase profit sebesar 1%. Apple setiap tahun menghasilkan persentase profit sebesar 20-30%. Samsung Electronics menghasilkan 10-20% per tahun. Dibandingkan dengan perusahaan A, persentase profit 1% sungguh sangat kecil. Harga saham tersebut akan terasa tidak masuk akal. Hanya dengan pendapatan dan profit operasional, kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak wajar. Untuk mendalami alasan di balik keadaan ini, kita harus lebih menggali faktor lainnya seperti keadaan sosial, alur saham per semester atau kuartal, dan lain-lain dengan lebih dalam. Mendeteksi anomali bisa kita coba sendiri, dan untuk analisisnya kita serahkan kepada para ahli. Ini bukan berarti kita harus menganalisis secara mendetail mengapa saham bisa naik. Dengan melihat laporan keuangan tersebut, kita cukup tahu bahwa ada yang aneh. Sehingga selanjutnya, kita bisa mencari tahu alasan di balik keanehan itu dari data atau sumber lainnya. Jika kita punya kemampuan melihat hal seperti itu, kita bisa paham secara persis keadaan keuangan sebuah perusahaan, serta dampak apa yang dihasilkan oleh faktor utama terhadap keadaan keuangannya. Tanpa mengetahui hal ini dan berinvestasi hanya dengan melihat alur data dari pasar saham, pembelajaran ekonomi kita tidak akan bertambah sama sekali. Kamu pernah berkata kepadaku, "Aku berencana untuk mengumpulkan uang jajan dari saham sambil belajar ekonomi." Yang aku jawab, "Kamu hanya berencana mencari uang jajan dari saham dengan melihat arus tren dari sebuah data saham saja, tanpa mempelajari laporan keuangannya. Lebih baik tidak usah sama sekali. Kalau cuma sebesar itu, aku bisa berikan uang jajan tersebut kepadamu. Lebih baik gunakan waktumu untuk belajar ekonomi yang lain." Kita sudah bicara tentang dasar-dasar saham. Mulai sekarang, kita akan memasuki pembahasan lebih dalam tentang saham. Saham juga memiliki hutan dan pohon. Pohon saham adalah laporan keuangan. Hutan saham adalah observasi pasar. Yang dimaksud dengan pasar saham adalah pasar yang tercipta dengan adanya transaksi jual beli saham, atau yang disebut sebagai stock exchange atau bursa efek. Wadah yang menangani saham terdaftar dinamakan KOSPI, KOSPI. Hutan bernama KOSPI ini yang kita harus perdalam. Kamu juga pasti pernah mendengar tentang indeks KOSPI. Pertama-tama, kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan KOSPI. KOSPI atau kependekan dari Korea Composite Stock Price Index adalah indeks gabungan dari saham Korea Selatan. Pasar KOSPI berarti sebuah tempat distribusi saham dari perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan terbuka dalam pasar saham Korea. Kemarin, indeks KOSPI mencapai 3.000. Kita harus tahu apa yang dimaksud dengan indeks 3.000 itu. Dengan demikian, kita baru bisa mendalami hutan bernama KOSPI dan berinvestasi dengan sudut pandang yang makroskopik. Menghafal angka saja tanpa tahu artinya adalah cara yang salah. Dengan mengerti arti angka tersebut, kita akan memiliki mata yang tajam
untuk mencermati pasar saham. Mari kita pahami cara penetapan angka indeks Kospi. Indeks adalah nilai yang menjadi pembanding harga keseluruhan saham. Indeks adalah nilai yang menjadi pembanding harga keseluruhan saham. Contohnya, apabila nilai awalnya 100 dan angka sekarang mencapai 3.000, bisa dikatakan bahwa harga tersebut membesar 30 kali lipat dari titik awal. Indeks Kospi adalah angka yang digunakan untuk membandingkan harga saham. Indeks Kospi pada tahun 1980 adalah 100. Dan setelah itu, rasio transaksi yang meningkat akibat dari transaksi saham ditandai dengan angka. Apabila indeksnya adalah 3.000 dan kita bandingkan standar nilai kapitalisasi pasar pada tahun 1980 yaitu 100, bisa disimpulkan bahwa nilai kapitalisasi pasarnya naik sebesar 30 kali lipat. Sekarang, nilai kapitalisasi pasar dari keseluruhan saham Kospi adalah 2.000 triliun won. Pada tahun 1980, nilai total kapitalisasi pasar yang sejumlah 67 triliun won disebut sebagai 100. Dengan demikian, nilai kapitalisasi pasar di masa sekarang apabila sudah melebihi 2.000 triliun akan dianggap sebagai 3.000. Dengan mengerti arti Kospi, nantinya minimal kita akan paham bagaimana pergerakan dari pasar Kospi. Apabila kebijakan pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing diberlakukan untuk melancarkan aliran dana, nantinya tidak ada tempat lain untuk berinvestasi selain saham. Karena itu, pendanaan akan terus dimasukkan ke dalam pasar saham. Dengan begitu, nilai Kospi akan terus bertambah. Kita bisa membuat perkiraan seperti itu. Dengan mengerti dasar dari apapun itu, lebih mudah untuk memperkirakan seperti apakah alur yang akan berjalan nanti. Mengerti tentang pasar saham dan membaca grafik saham akan membuat kita lebih cepat mengerti alurnya. Mari kita pahami bagaimana saham terbentuk atau alasan terbentuknya saham. Baik dulu maupun sekarang, yang namanya bisnis pasti disertai risiko. Pada masa saham pertama kali muncul, yaitu di abad ke-16, risikonya jauh lebih besar lagi. Saat itu, orang-orang berpikir keras bagaimana cara mengurangi beban risiko sambil mencari keuntungan dari transaksi pertukaran luar negeri. Cara yang muncul ketika itu adalah saham. Beberapa orang mulai mengumpulkan uang jaminan dan menerima sertifikat atau bukti sekuritas. Apabila syarat dari sertifikat tersebut gagal terpenuhi, sertifikat tersebut menjadi kertas biasa. Apabila berhasil, mereka menerima dividen dengan rasio profit. Dengan kata lain, masing-masing akan menanggung risiko sebesar uang yang diinvestasikannya, dan apabila berhasil, masing-masing akan menghasilkan uang sebesar rasio uang yang diinvestasikannya. Ketika itu, risiko perdagangan luar negeri sangatlah besar. Sulit bagi seseorang untuk memberikan semua dananya. Apabila beberapa orang mengumpulkan dana menjadi satu, dana akan bertambah dan risikonya pun akan terbagi. Begitulah sistem saham ini terbentuk. Seseorang menanggung risiko sesuai dengan nilai investasinya dan juga berhak atas bagian dari keuntungan sesuai dengan rasio investasinya. Saham kemudian berkembang menjadi sebuah sistem untuk mengumpulkan modal dengan memperkecil risiko bisnis. Sistem ini terus berkembang menjadi pasar yang lebih besar di mana semua orang bisa ikut dalam transaksi jual beli saham. Tanpa saham, mungkin era kapitalisme tidak akan berkembang pesat seperti sekarang.
Sistem saham adalah bintang utama dari kapitalisme. Semua usaha memerlukan modal yang tidak kecil. Sangatlah tidak mungkin untuk memulai semuanya dengan uang sendiri. Sistem saham ini memungkinkan sistem pengumpulan modal. Akan tetapi, anggapan bahwa bermain saham adalah hal yang berbahaya masih sangat kental di kalangan masyarakat Korea Selatan. Mengapa pandangan bahwa berbisnis itu sangat berisiko tinggi masih sangat kuat di negara kita? Jawabannya adalah karena orang-orang membuka bisnis dengan uang mereka sendiri. Rasio pengusaha di negara kita dikuasai oleh pengusaha swasta yang mencapai 95% dari keseluruhan. Pengusaha swasta biasanya terdiri atas individu atau 2 orang yang memulai bisnis bersama. 35% pengusaha swasta tersebut dalam 3 tahun tidak bisa bertahan. 65%-nya akan mengalami kegagalan. Setelah itu terbentuklah 2 pandangan negatif mengenai bisnis. Bahwa bisnis pada akhirnya akan gagal, atau berbisnis bersama pun pasti akan gagal. Alasan ini menjadi faktor mengapa pasar saham tidak begitu berkembang dengan baik di negara kita. Mengetahui tentang perusahaan dengan baik akan memicu keinginan untuk berinvestasi. Tapi ada faktor yang membuat banyak orang enggan berinvestasi. Belajar mengenai saham adalah sesuatu yang wajib dilakukan untuk mengasah keahlian ekonomi di era kapitalisme. Kita harus belajar. Memasuki dunia bisnis harus didahului dengan pengalaman yang panjang dan persiapan bisnis yang kuat. Dengan persiapan seperti itu saja, masih sangat mungkin untuk gagal. Karena itu, lebih bijak untuk mendaftarkan badan usaha sebagai perusahaan terbuka untuk menerima investasi. Banyak orang yang justru masih menghindari transaksi jual beli saham. Dengan investasi saham, kita bisa memperluas wawasan mengenai arus industri dan ekonomi lewat pembelajaran saham. Ingat 2 hal yang paling penting berikut. Pertama, cermati laporan keuangannya. Kedua, berinvestasi untuk jangka panjang. Kita masuk ke yang pertama, cermati laporan keuangannya. Meskipun kita hanya melakukan investasi pada suatu atau satu perusahaan, pastikan kita mempelajari laporan keuangannya untuk melihat kemungkinan pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Kedua, berinvestasi untuk jangka panjang. Tujuan dari investasi saham adalah menanamkan investasi kepada perusahaan yang memiliki kemampuan untuk bertumbuh dalam jangka panjang sejak pertama kali didirikan. Pastikan untuk tetap mempertahankan tujuan utama investasi tersebut. Berjanjilah jangan pernah mencoba berinvestasi dengan mengambil keuntungan jangka pendek semata. Bintang utama dari era kapitalisme adalah perusahaan terbuka. Di era kapitalisme terdapat 3 pemeran utama, yaitu perseorangan, perusahaan, dan negara. Saham menghubungkan manusia dengan uang, juga menghubungkan individu dengan perusahaan. Kalau kita mau mulai mempelajarinya, pastikan kita belajar dengan benar. Jangan terlalu khawatir dengan kerugian yang mungkin timbul dalam proses belajar. Kita bisa fokus untuk mengasah penglihatan kita pada pertumbuhan dari perusahaan yang kita investasikan. Jangan khawatir dengan masalah uang jajan. Aku masih bisa memberikannya padamu dengan anggapan uang tersebut adalah untuk biaya pendidikanmu. Percayalah pada kata-kataku dan cobalah belajar dengan baik. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab pertama yang berjudul Jangan berinvestasi kalau belum bisa membaca laporan keuangan. Dari bab 3 yang berjudul Investasi, teknik mengumpulkan dan menggulungnya. Selanjutnya,
kita akan memasuki subbab yang kedua pada bab 3 yang berjudul Kalau Mau Cari Uang, Pelajari Kapitalisme.